Halo semuanya, kita ketemu lagi dalam video kali ini masih pada video tentang sistem bilangan real. Di sini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bilangan real. Oke, apa aja sih sifat-sifat dalam bilangan real? Saya yakin kalian sudah kenal sebenarnya di bangku sekolah. Itu sudah kita bahas ya, dari semenjak SD pun sudah dibahas. Nah, sekarang kita flashback sedikit tentang sifat-sifat bilangan real. Sifat yang pertama itu adalah sifat aljabar dalam bilangan real. Seperti apa sih, yang mana sih sebenarnya sifat aljabar? Sekarang saya tampilkan beberapa operasi penjumlahan perkalian. Nah, di sini dalam operasi penjumlahan ini kita melihat adanya 2 tambah 3 gitu. Kemudian hasilnya itu akan sama dengan 3 tambah 2 ya. 2 tambah 3 adalah 5, 3 tambah 2 juga 5. Oke, kita tuliskan angka 5 di sini sebagai hasilnya. Lalu untuk perkalian itu ada 2 kali 3 dan 3 kali 2. Itu hasilnya juga sama ya. Bolak-balik hasilnya sama. Oke, ini hasilnya 6. Nah, ini dikatakan sebagai sifat apa? Mungkin kalian masih ingat? Oke, benar ya. Jadi ini adalah sifat komutatif. Nah, berikutnya kita melihat sifat yang lainnya. Nah, di sini penjumlahan tetapi ada 3 bilangan yang kita jumlahkan di sini, 2 tambah 3, lalu ada tanda kurungnya gitu ya. Kenapa ya ada tanda kurungnya ya? Biasanya kalau ada tanda kurung itu kan biasanya itu dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi 2 tambah 3 adalah 5, lalu 5 ditambahkan 4, sini hasilnya adalah 9 ya. Lalu di ruas kanan itu di 2 ditambahkan 3 tambah 4. Di sini ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 7. Oke, di sini tadi 9 ya. Di sini hasilnya 2 ditambah 7. Jadi ini juga hasilnya 9 juga. Ini 9, ini 9. Berarti sama ya. Ruas kiri, ruas kanan 9. Oke. Jadi ini hasilnya sama. Semuanya adalah 9. Untuk yang berikutnya, yang perkalian di bawahnya 2 kali 3 hasilnya 6, ini 4, berarti ini 24. Saya yakin kalian sudah pintar menghitung itu ya. Lalu untuk yang 2 kali 3 kali 4, berarti 2 kali 12, hasilnya juga 24. Ya, jadi untuk beda tanda kurung tapi hasilnya sama. Nah, itu menunjukkan sifat apa? Mungkin kalian masih ingat? Oke, benar sekali, itu adalah sifat asosiatif ya. Jadi dalam operasi penjumlahan dan perkalian ada komutatif, ada asosiatif. Yang berikutnya ketika dia simultan muncul penjumlahan dan perkalian, 2 tambah 3 itu adalah 5, lalu kali 4 itu hasilnya adalah 20, dan ini 2 kali 4 adalah 8, 12, hasilnya ini juga 20, sama ya. Jadi ini yang berikutnya adalah sifat distributif. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Kita melihat operasi berikut, 2 kurang 3 apakah sama dengan 3 kurang 2? Tentunya kalian tahu hasilnya nggak sama ya. Ini hasilnya ini adalah negatif 1, ini hasilnya 1, nggak sama. Oke, yang berikutnya 6 bagi 3, itu hasilnya 2, lalu 3 bagi 6, nggak sama ya, ini hasilnya setengah. Nah, lalu ini komutatif kah? Tidak. Kenapa ya nggak komutatif? Oke, kita lihat sifatnya. Jadi di sini ada operasi 2 kurang 3 kurang 4, ada tanda kurung ya. Kemudian hasilnya apakah sama dengan 2 kurang 3 kurang 4? Tadi kan kalau dalam operasi penjumlahan itu hasilnya sama. Tapi kalau pengurangan bagaimana? Enggak sama ya. Lalu kita lihat dalam pembagian juga. 12 bagi 3 bagi 2. Lalu apakah sama dengan 12 bagi 3 bagi 2? Sama nggak sih? Nggak sama. Lalu ini asosiatif kah seperti yang tadi? Bukan. Kenapa ya nggak asosiatif? Oke, bisa kalian cermati lagi. Nah, yang berikutnya kita melihat operasi berikut, 2 ditambahkan berapa, atau berapa tambah 2 sih sama dengan 2. Lalu 3 ditambah berapa, hasilnya kembali 3, dan 4 tambah berapa, hasilnya 4. Tentunya kalian udah tahu ya, ini hasilnya pasti 0. Oke, ini 0, semuanya 0 ya. Nah, ini dikatakan sebagai elemen identitas. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat dalam operasi penjumlahan juga,
2 ditambah berapa sih hasilnya sama dengan 0? Kemudian 3 tambah berapa sih hasilnya sama dengan 0? Dan seterusnya. Tentunya di sini kalian sudah tahu kebalikan dari 2 hasilnya pasti ditambahkan dengan 2 hasilnya 0. Kebalikan yang dimaksud adalah negatifnya ya. Ini negatif 2, ini negatif 3, ini negatif 4. Oke, ini dikatakan juga sebagai elemen inverse. Nah, dari semua operasi tadi itu menyatakan eksistensi 0 dalam penjumlahan. Berikutnya kita lihat adanya eksistensi 1 ya di dalam perkalian, karena 2 kali 1, 3 kali 1 itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Oke, ini dikatakan sebagai elemen identitas. Jadi 1 itu adalah identitas dalam perkalian. Lalu 2 kali berapa sih? Hasilnya sama dengan 1 itu sendiri. Lalu 3 kali berapa hasilnya 1? 4 kali berapa hasilnya 1? Maka tadi 1 adalah identitas, maka yang bilang ini dikatakan sebagai, ini hasilnya setengah ya. Jadi 1/2 ini, 1/3, ini 1/4. Jadi semuanya ini dikatakan sebagai elemen inverse di dalam perkalian. Nah, ini menunjukkan adanya eksistensi 1 di dalam perkalian. Sifat berikutnya itu adalah sifat aljabar secara umum. Ada 4 dalam penjumlahan A1, A2, A3, A4. Kemudian ada 4 di dalam perkalian M1 sampai M4 dan ada D distributif. Ya, secara umum. Nah, selanjutnya ada sifat urutan. Di dalam sifat urutan seperti halnya kita memperhatikan dalam garis bilangan real, ketika tekanan itu adalah positif, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya, dan ke kiri adalah negatif. Nah, sifat-sifat urutan di sini yang pertama ada sifat dikotomi, di mana jika diberikan 2 bilangan itu kemungkinannya adalah X lebih dari Y atau X kurang dari Y atau 2 bilangan itu sama. Ketika misalnya 2 dan 3 berarti ya misalnya 2 dan 5 ya, berarti ya 2 kurang dari 5, atau dibalik 5 lebih dari 2, seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada sifat transitif. Sifat transitif ini ketika diberikan 3 bilangan, maka urutannya adalah angka pertama atau bilangan pertama kurang dari bilangan kedua, kemudian bilangan kedua kurang dari bilangan ketiga. Jadi berurutan. Kecuali dalam bilangan itu sama, maka tandanya adalah sama dengan ya, pastinya dia sama dengan. Oke. Yang berikutnya adalah sifat urutan di dalam penjumlahan. Gitu. Jadi ketika ada 2 bilangan yang berurutan, bilangan pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua, maka jika diambil sembarang bilangan ketiga, maka hasilnya urutannya adalah bilangan pertama ditambah bilangan ketiga itu nilainya kurang dari bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Begitu juga dengan yang lebih dari dan sama dengan, gitu ya. Jadi ini adalah sifat urutan untuk perkalian. Lalu sifat urutan perkalian untuk setnya lebih dari 0 berlaku seperti ini. Kemudian untuk perkalian untuk yang setnya kurang dari 0, ini adalah hasil urutannya. Sifat berikutnya itu adalah sifat kelengkapan. Dalam sifat kelengkapan itu memungkinkan kita menyatakan R bilangan real sebagai suatu garis yang tak berlubang. Jadi setiap titik itu ada nilainya yang disebut dengan garis bilangan real. Nah, seperti ini ya. Jadi antara 0 dan 1 ada banyak sekali titik-titik di sini. Itu ya. Tak berhingga seperti itu, banyaknya nilainya. Ada setengah, ada sepertiga dan segalanya itu yang nilainya di antara 0 dan 1. Lalu di antara 1 dan 2 tidak hanya ada 1,5 tapi bisa jadi ada akar 2 dan seterusnya juga. Kemudian pi itu letaknya setelah angka 3. Jadi di sini padat ya. Jadi di sini padat, banyaknya bilangan sini tak terhingga, sehingga itulah disebut sebagai sifat kelengkapan. Oke? Jadi itu adalah sifat-sifat bilangan real. Kita akan membahas lebih lanjut lagi di next video. Terima kasih.